Ceritis, cerita mistis. Aduh. Kang Hendri, kita berdua doang nih. Balik lagi sama Ya. segmen Big Family di Betul. Ceritis. Ceritis guys. Jadi kita nggak komplit guys, nggak apa-apa ya. Betul. Soalnya kita buat cocokin jatuh agak susah nih, lagi pandemik begini ya. Betul. Kita harus ngerti satu sama lain guys ya, oke? Yang penting kita ada update terus tiap minggunya, doain terus, Betul. oke? Dan buat teman-teman yang masih di rumah, patuhi PSBB Betul, karena kita lihat peningkatan COVID sangat tinggi. betul sekali. Jangan diremehkan masalah COVID guys ya. Tetap 3M ya. Apa 3M? Dengan Apa namanya? Menjaga jarak ya, mencuci tangan dan masker ya pasti. Itu yang paling penting guys ya. Oke, balik lagi ke Ceritis. Ya, kita akan bacakan email dari kalian. Dari mana Bang Tisti? Tapi sebelum baca email, Ya. saya mau konfirmasi soal cerita yang kemarin. Oh, cerita yang Betul. anak kecil kemarin guys. Betul, nih. Bang Tis mau cerita. waktu keesokan harinya, saya dan teman-teman saya ngecek ke sana, ternyata di sana ada 3 kuburan, teman-teman. Jadi 2 kuburan anak kecil, tapi nggak tahu karena nisannya udah tua. Dan 1 ada kuburan baru, kuburan di tanggal 19 Oktober 2020, Bang Henry. Wah, sebulan. Betul. Dan itu kok Oktober sih, 19 November karena kejadian 20 November. Oh, ya. Dan ternyata itu ada yang meninggal 19 November, tapi bayinya masih Masih meninggalnya baru lahir langsung meninggal. Oh, Jadi gitu. Jadi confirm bahwa memang ada kuburan anak kecil, tapi tapi masih bayi ya. masih bayi, dan yang 2 itu kita nggak tahu. Dan ya buat teman-teman yang bisa nerawang mungkin boleh komen di bawah. Oke, kembali lagi ke konten kita yang tadi baca dari Faujan Rofi Raditya. Ya, Bang Hendrik, silakan Bang Hendrik. Oh iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang, namaku Fauzan Rofi Raditya, panggilannya Ojan ya. Panggilan gaulnya Ojan ya. Aku berasal dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi aku anak mondok di SMP IT ya. IT. IT Harapan Bunda, Purwokerto. Asrama dekat sama rumahku yang nggak terlalu Asrama. dekat sama. Oh, asrama dekat sama rumah dia, nggak terlalu jauh dari rumah dia gitu aja Betul, intinya. betul. Jadi langsung aja nih ya. Oke. Jadi ada beberapa ini. Ada beberapa ya, dia ada ceritanya. partnya, ada sampai part Betul. pertama ya. Oke. Pas lagi ngumpul abis sholat Isa. Isa, adik kelasku lihat ada tangan, tapi kita semua nggak lihat, terus dia nunjuk lalu nangis saking takutnya. Wah, ini serem sih. Kayak gini saya pernah ngalamin dulu waktu kita retret. Saya waktu masih kecil retret di salah satu tempat wisata di daerah Parapak dekat Danau Toba, itu juga ada kejadian seperti ini. Ya, biasanya ada iseng, kadang ada yang iseng, kadang ya kita nggak tahu. Tapi ini sholat Isya ini sama seperti kejadian kemarin. Oh iya. Saya kejadian Jadi itu mendekati pas azan itu ya. betul. Pas Jadi- persis kalau saya pas ajan. Oke, lanjut Bang Hendrik. Kedua pas tidur di kurva ya. Ghurfa. Bahasa Arabnya itu artinya kamar ya. Oh. Abu Bakar As-Siddiq, kakak kelasku, mendengar kayak ada yang nari cewek pakai selendang percis depan kamar. Gimana? Denger cewek nari ya? Bingung. Oh, ini Mungkin kayaknya, ntar si siapa bisa tuh? komen ya si apa? Fauzan komen ya. Itu Maksudnya? gimana maksudnya bisa denger cewek nari? Nah ini saya Mungkin bingung dia sih. melihat kali ya. Mungkin mendengar melihat, ya. betul. Nanti bisa kamu komen ya. Betul. Yang ketiga, saat aktivitas di kamar terdengar suara cewek anak kecil ketawa, tapi di asrama ini khusus cowok. Kalau cewek di sekolah asramanya. Oh jadi asramanya khusus cowok dia. Serem sih ini. Ya, tapi ada Jadi tiba-tiba di dalam asrama kamar ada cowok ada ketawa. suara anak cewek yang kecil. Wah. Waduh, ini mungkin kejadian-kejadian kayak gini ini jangan sampai terjadi ya, apalagi kalau kayak saya tinggal sendiri itu tiba-tiba ada yang ketok pintu, nah itu mulai serem. Misalnya lagi tidur tiba-tiba kamar diketok, padahal sendiri di rumah itu, nah itu kejadian-kejadian kayak gitu yang agak serem. Kalian harus pikir positif aja sih guys, Betul. kalau gitu sih, jangan terlalu gimana gitu. Takutnya malah Kalau aku makin malah lagi. pikirnya bukan hantu, maling. Maling. Jadi tetap siaga. Ya, Oke, lanjut. ya. 4. Di kamar yang namanya Ali, pas banget aku masuk ada suara, tapi aku dengernya bentar banget. Oh, mungkin ini lanjutan yang tadi ya. Oh iya, iya. Jadi suara anak kecil cewek ini Pas di terdengar di kamar kamar Ali, temennya. betul. Dan kebetulan Mas Faujan ini mendengarkan. Walaupun sedikit dia berasa denger kayaknya ya dibilangnya. Bisa jadi. Oke. Oke.
Sekolah menurutku lebih angker karena ada 2 gudang sebelah kiri dirombak jadi ruang aula. Oke. Yang kanan ini jadi ruang yang Jadi di ruangan aula yang kanan ini ada yang bunuh diri kalau nggak salah tahun 19. Oh, 19 something. Ya, itulah sampai 2000. Oke, dia sekitar tahun segitu ya. Iya. Di situ ada tombak gabungan kaca sama kayu, ada darah dan ada mobil tua. Kalau mobil tua nggak tahu kisahnya, sama bau bangke. Wah, ini saya pernah kejadian juga dulu. Iya, kayak bau-bau gitu. Betul. Tiba-tiba ya. Biasa kalau ada bau bangkai itu ya nggak tahu ya, mungkin bisa aja memang ada bangkai Ya. atau memang ada pertanda yang nggak. Tapi memang aneh gini guys. Saya sih pernah tiba-tiba tuh bener-bener bau bangke sekejap. Habis itu nggak berapa lama hilang gitu loh. Pas saya tanya nih, kok ini kayak bau bangke di sini? Gila, kok bau bangke? Tadi ada gitu loh. Aneh juga sebenarnya sih. Mungkin bisa terjadi kayak gitu guys ya. Betul. Oke, lanjut. Pas kejadian malam Idul Adha di sekolah ada yang bertugas jagain sapi sama kambing. Pas mau tidur mereka diganggu sama santri cewek. Pas tidur mereka lihat putih-putih dekat gudang kanan. Ada yang bilang kalau nggak salah kipas angin. Bentar, saya baca ulang. Iya. Pas kejadian malam Idul Adha di sekolah ada yang bertugas jagain sapi sama kambing. Jadi pas mau tidur Diganggu. mereka ini yang ngejagain sapi sama kambing diganggu sama santri cewek. Nah, diganggu sama santri cewek. Pas tidurnya mereka diganggu dan mereka lihat putih-putih dekat gedung kanan. Gudang kanan. Ya. Gudang kanan dan yang Bilang kalau nggak salah kipas angin katanya ya. Ya. Berarti Positifnya ini sih ya kipas angin aja. kemungkinan kipas angin. Bukan ya. Tapi buat teman-teman yang mau ngirim cerita juga penting titik koma ya. Susah ini bacanya, agak bingung soalnya kita sambung semua. Oke, lanjut Bang Hendrik. Pas tidur di asrama temenku ada yang denger seberang ngobrol tapi keras banget, harusnya kecil kan. Pas dia di asrama, Jadi, temanku ada yang ngedenger di seberang seberang, itu ada tapi yang ngobrol. Ngobrolnya keras banget, jadinya harusnya kan kecil, maksudnya jaraknya ya. Betul sih, kalau ngobrol kayak gini kita ngobrol Iya. harusnya nggak Nggak kesampaian. sampai kedengaran kesana-sana. Itu juga mesti. Iya. Berarti itu pertanda. Jangan nguping maksudnya. Betul. Oke, Ya. next. Nah pas di sekolah belajar entah apalah, lupa pelajaran apa, di situ teman cewekku ada yang kesurupan. Pas di situ temanku lihat ada Mbak Kun lagi liatin dia terus, kayaknya panik nangis dah. Oh jadi pas waktu belajar di sekolah tuh tiba-tiba teman ceweknya itu kesurupan gitu mungkin ya. Pernah nggak sih Bang Hendrik waktu sekolah ada temennya yang kesurupan? Kalau lihat kejadian langsung sih belum ya. Belum. Sama. Kalau langsung belum, cuma Ah, kebetulan dulu kelas sebelah persis ada kejadian kesurupan. Dan cewek itu waktu kelas 2 SMA nih, ingat kelas 1 SMA kejadiannya, kelas 2 SMA dia bareng satu kelas sama aku dan dia itu kayak ada kurangnya jadinya. Pas kejadian itu dia kelas 1 SMA, dia tuh nangis sendiri, tiba-tiba tertawa, tiba-tiba nak murung lagi nangis, dan itu sekitar 1 jam ya seperti itu di kelas sampai heboh karena memang kalau di sekolahku mungkin teman-teman yang ini legenda di sekolahku itu di Stomo 1 Medan itu kebetulan dulu saya di X kelasnya banyak ya, 19 kelas dulu, satu kelas tuh isi 70 orang. satu kelas? Iya, 60 sampai 70, banyak sorry, juga. 60 kalau saya ingat saya, 60. Dan ruangannya gede. Nah, kebetulan tuh yang kerasukan tuh ruangannya paling ujung di lantai 5, paling ujung, dan sampingnya ada kamar mandi, dan kamar mandi itu terkenal sangat horor. Nah, katanya sih dia barusan dari kamar mandi, tapi ya nggak tahu ya guys. Ya pokoknya kalau berada di tempat yang agak sepi kalian juga harus was-was, jangan ngomong sembarangan sama fokus ya, gitu aja sih. Betul. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, terus ada pesan lagi nih, nah Mas Fauzan. Udah ya, kayaknya kepanjangan. Segitu aja cerita yang aku tahu doang. Semoga sehat dan rezekinya dilancarkan, amin. Amin. Dan semoga AJ Store ini Bang AJ nih. Iya, AJ Store nanti cepat upload ya. Tinggal tunggu itu ya, apa? Editor ya, belum Betul, selesai ya. betul. Kalian tunggu aja, pasti dia akan Pasti. upload, Bang tenang Erwin. aja ya. Ntar kalau Pak Erwin upload AJ Story, ntar kita coba main-main ke tempat dia, kita main story yang main bareng-bareng. Iya, boleh. betul. Dan udah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ceritanya Terima guys. kasih. Oh ya guys, kalau ceritanya agak ngaco-ngaco karena tulis apa? Dia punya kalimat nggak ada titik koma guys, jadi mohon maaf sebelumnya ya. Tuh. Mm. Terus ada satu cerita lagi dari, wah ini nggak sebutin nama ya, cuma dia ada Dari GGF Gaming ya. GGF Gaming. Ini nggak ada namanya Nggak ya? ada nama. Ntar, iya nih nggak taruh nama ini. Panjang. GGF Gaming. Oke, saya baca ya. Assalamualaikum.
Ini saya ada cerita yang lumayan serem sih menurut saya. Tapi ini cerita bukan dialamin sama saya aja, tapi berdua sama kakek saya. Ini kejadiannya sama kakek saya kemarin, 4 orang yang ngalamin. Langsung aja ya. Jadi cerita ini dimulai pada jam 5 sore sampai seusai salat maghrib, sekitar jam 6.15. Nah, pada jam 5 itu saya dan kakek saya mencari domba. Saya yang nyasar. Wah, ini berarti di kampung ya, Bang Henry. Nyari domba. Saya dan kakek saya udah cari kemana-mana, sebut aja tempat ayah. Pada saat itu saya dan kakek saya coba berpencar. Tujuannya untuk mempermudah proses pencarian. Singkat cerita, saya dan kakek saya masih belum menemukan dombanya, dan kakek saya mengajak saya untuk mencari ke tempat B. Otomatis saya kaget dong, karena banyak orang yang bilang di tempat B itu kalau hari udah mulai gelap suka ada hantunya. Tapi kakek saya tetap mengajak saya ke tempat B, dan akhirnya saya terpaksa ikutin kakek saya. Karena kalau saya nggak ikut, dia akan cari sendirian dong. Kasian. Oke, lanjut. Singkat cerita, domba saya sudah ketemu nih. Nah, di sini letak yang seremnya. Oke, berarti di sini ya, teman-teman. Pas kita mau beranjak pulang, melewati lagi tempat B, saya sudah punya perasaan gak enak. Nah, ini kenapa ya? Setiap kita melewati tempat serem, perasaan merinding pernah nggak sebagian itu? Tiba-tiba aja. Iya, jadi gini guys, kalau ngeliat tempat serem tuh kita bawaannya juga takut ya. Jadi otomatis takut naluri kita tuh jadi deg-degan gitu. Pernah nggak sih nggak takut? Nggak takut tapi tiba-tiba merinding aja? Iya, pernah itu. Nah, itu yang kenapa ya? Itu kenapa ya? Apakah biologis lah ya? Mungkin nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang indigo bisa bantu Jadi jawab. kalau cerita gini juga gue merinding guys. Jadi ya beneran gue ngomong ya. Saya sih belum. Jadi kalau misalkan menceritakan sesuatu itu, kalau orang bilang kemungkinan ada mereka dari dekat kita kayaknya. Kan katanya kalau diomongin Ya, cuma kalau kita kan hanya bercerita guys ya. Tidak ada maksud untuk mengundang. Ya. Mengundang. Nah, Oke. lanjut ya. Pas kita mau beranjak pulang melewati lagi tempat B, dan si Mas Gigif Gaming ini punya perasaan gak enak. Tiba-tiba pohon bambu yang ada di belakang saya itu bergerak dengan keras. Nah, ini pernah juga kejadian, saya pernah lihat kayak gak ada angin nih. Gak ada angin nggak apa? Pohon goyang-goyang. Nah, Nah, itu kadang pernah. Mungkin ada satu ranting yang goyang-goyang. Betul, gitu ya. betul. Nah, ya. Itu saya nggak tahu sih, atau salah lihat atau enggak. Ini kejadiannya hampir sama. Ini pohon bambu. Jadi kalau pohon bambu bergerak keras berarti ribut ya, seperti tertiup angin. Padahal pada saat itu tidak ada angin sedikit pun. Iya. Dan saya mulai merasa takut. Tapi kakek saya bilang, itu cuma angin. Ayo tetap jalan. Dan pohon bambu tersebut bergerak dengan keras untuk kedua kalinya. Saya dan kakek saya pun menoleh ke belakang bersamaan. Nah, pada saat dia ngeliat ke belakang, dia dan kakeknya merasa pundaknya berat. Mereka sama-sama merasa berat ya. Tertindih kali ya. Gendong gitu guys. Dan ternyata pada jarak ketinggian mungkin 1 meter di atas kepala saya. Berarti di atas kepala dia terlihat sosok putih besar dan bermuka hitam. Jadi putih berbadan besar dan bermuka hitam. Serem juga ya. Tapi ini ada untungnya, masih ada untungnya. Untungnya. Next dulu dah. Dan si susul dengan angin kecil plus bau bangkai yang sangat menyengat. Nah, ini tadi yang tadi Ya, bau bangkai. biasa tuh bau bangkai itu ada indikasi guys. Biasanya ya. Lalu dia dan kakeknya Baca doa ya. baca doa pendek guna mengusir makhluk tersebut ya. ya. Dan makhluk itu hilang. Dan pada saat dia dan kakeknya mutar badan, ternyata makhluknya udah ada di depannya. Saat depan dia, jadi mereka pas mutar badan, Iya. balik lagi mau di depan. Ada hantunya. Betul. Ini kalau sekelibat kalian lihat ini seperti kayak cerita di film-film ya. Maksudnya film-film horor ya. film horor Ngagetin. tiba-tiba balik ada setannya. Betul. Sumpah ini lebih dekat dari yang tadi. Dan domba saya pun ikut merasakan kedatangan makhluk tersebut sampai domba saya tidak mau jalan. Walaupun ini kalau ada hewan, kalau hewan kadang peliharaan. Abang Henry, kenceng nalurinya memang. Bang Henry dulu banyak pelihara anjing ya. Kalau gimana kalau anjing tiba-tiba gonggong ngadep dinding, gonggong ngeri juga kali malam-malamnya. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengangkat dombanya yang kecil. Dan kakek saya mengangkat domba yang besarnya. Berarti ada beberapa domba ya? Ada 2 domba dia ya. Saya berjalan sambil menundukkan kepala. Dan alhamdulillah saya bisa melewati makhluk tersebut dengan selamat.
walau efeknya telinga kita agak bindeng karena hawa malu tersebut yang sangat mencekam. Dan akhirnya sampai sekarang tidak ada lagi yang berani lewat tempat B pada jam tersebut. Iya, ngerti deh. Mungkin ini bisa kayak diinfoin nih. Iya. Jadi kalian kalau misalkan ada tempat yang terlarang dan tidak boleh masuk, lebih bagus kalian jangan jangan ke situ ya. Jangan Karena nantangin lah kadang. resikonya juga cukup besar. Tapi kan Betul. ini karena memang mau mencari domba mungkin dia ya. Tapi mau nggak mau dia cari, akhirnya ya serem deh guys. Betul. Dan ini sekian cerita saya bang, mungkin yang belum ngalamin atau yang nggak percaya hal tersebut menganggap cerita ini bohong. Tapi cerita ini benar-benar real yang saya alami, yang dialami oleh saya dan kakek saya. Oke, sekian saja bang, pamit undur diri, wassalam. Terima kasih banyak GGF Gaming sama tadi Mas Fauzan ya? Ya Mas Fauzan Rofi. Jadi cerita-cerita ini yang ya mungkin ada teman-teman yang skeptis merasa enggak lah itu mungkin perasaan, tapi setiap orang beda-beda ya. Betul guys, jadi kita harus dengerin cerita dia, juga harus ngargain juga apa yang dia alami ya guys ya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran juga buat kita ya, kalau kita lagi posisi mereka begitu bagaimana guys ya kan. Pokoknya kalian kalau punya cerita bisa kirim ke Ceritis ya, apa tadi namanya? Ceritis. Nanti ada di description bawah ya, kalian bisa kirim Ceritis. cerita, video, atau gambar gitu yang boleh kalian kita yang bahas. pernah kalian lihat atau kalian alami. Kita akan bantu untuk menceritakannya ya. Nah, gitu aja Bang Tris ya. Ya, mungkin itu aja, dan Nanti mungkin minggu depan kita akan upload lagi video Ceritis lagi. Pokoknya jangan sungkan-sungkan kirim-kirim cerita sebanyak-banyaknya. Jadi itu aja sampai di sini ya. ya mungkin segitu dulu. Karena ya kita usahain minggu depan ada Bang Ya, Gigi, kita usahain Bang Andi bisa komplit. atau Bang Pokoknya Niki. kita sangat berusaha untuk Betul. mengkomplitkan ya. Karena sekarang mulai PSBB lagi, jadi ya kita harus agak mengerti ya. Nanti guys Betul. ya gitu aja deh. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share. Big Family ya, Big Family. supaya kalian bisa lihat cerita kita dan pencet tombol lonceng supaya dapat video terbaru dari kita, and see you in the next video. Betul. Bye bye.